Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Gabungan Pengajian Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Samsiah MPD, yang kami hormati para ketua, para pengurus dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa melaksanakan rapat pleno yang ke-20 Gabungan Pengajian Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, kami dari bidang pendidikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalau tadi kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya diberi kesehatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kumpul di sini. Kemudian yang kedua, kami aturkan terima kasih khusus kepada bidang pendidikan yang telah bersedia untuk mengcover acara ini. Dan kemudian juga kami aturkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Dan nomor untuk Ibu Ketua yang sangat indah menata dari bidang per bidang sehingga semuanya bisa melakukan dan bisa banyak pengalaman dalam hal berorganisasi karena diberi kesempatan bertugas untuk mengcover jadwal dari bidang ke bidang. Dan hari ini beda karena tema kita pada siang hari ini perjuangan lupa saya ya. Semoga nantinya ada hikmah tersendiri yang bisa kita bawa pulang ya. Ada sedikit ayat Al-Quran kurang lebihnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kebajikan kepada kebajikan, menyuruh yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Karena itulah orang-orang yang beruntung. Iya, seperti pagi hari ini, semoga tujuan kita yang sudah berjalan lama ini menuju ridho ilahi dan mengajak sesama untuk bersiar dan mengajak yang makruh. Ibu-ibu yang kami muliakan, akhirnya tiada gading yang tak retak. Pastinya banyak kekurangan dari saya tadi lagi saya mohon maaf. Non wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul atau bersilaturahim dalam rangka milad yang ke-20. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua dan semuanya, serta kita mendapatkan syafaatnya di akhir hari nanti. Ibu-ibu, kami dari Ketua 1 melaporkan bahwa yang kami ampu adalah bidang sosial, kesejahteraan, dan bidang usaha. Namun untuk bidang sosial kita belum ada kegiatan ya dari kemarin yang kita mengadakan rapat pleno yang ke-19 sampai sekarang belum ada. Kemudian juga begitu juga untuk kesejahteraan, mungkin Bu Ambar tadi ada nih, tapi sudah masuk lagi ya. Oh iya, Bu Ambar itu belum ada kegiatan, hanya bidang usaha. Nah, ini akan kami tekankan Ibu bahwa bidang usaha ini tadi saya sudah konfirmasi kepada Ibu Yadi, Ibu Ahmad Yadi ya. Ratonga. Iya, tapi sekarang Bu Yadi, Bu. Nah, kalau di dalam organisasi. Oh ya, Bu Fatona ya, Bu Fatona Yadi, bahwa selama ini kalau ada kegiatan yang ikut bazar atau yang berjualan itu belum memberi uang kas. Jadi sampai sekarang saat ini kita belum ada pemasukan. Kami mohon dengan sangat dan hormat, berapapun ibu-ibu yang misalnya ikut ambil bagian di sini, yaitu bisa memberi uang kas sedikit tidak apa-apa. Nanti lama-lama kan jadi bukit ya. Itulah harapan dari kami ibu-ibu. Monggo kita semua nanti bisa berpartisipasi supaya untuk bidang usaha ini lebih banyak lagi memperoleh pemasukan ya. Misalnya ibu sering kan menawarkan di grup ya, itu juga sudah termasuk ikut andil di sini ibu. Jadi walaupun kami tidak tahu misalnya ada baju dan sebagainya, itu cobalah untuk mengisi uang kas. Mungkin kalau dari kami untuk itu kami mohon maaf, kegiatan-kegiatan belum bisa semaksimal mungkin nanti akan diprogramkan lagi yang sudah mendekati, misalnya nanti ada kegiatan sosial dan nanti Bu Ana ya, bisa kita akan lagi mengadakan acaranya. Mungkin itu dari kami Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara rapat pleno yang ke-20 sekaligus peringatan proklamasi ke-80 Republik Indonesia.
Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua dari dalam di tempat ini sampai kundur nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga menjadikan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah ibu-ibu, akan saya bacakan kegiatan bidang pendidikan pada pleno ke-20. Yang pertama, hari Senin Pon tanggal 30 Juni, pengajian Yosan Dalem di Dalem Prabeo, penceramah Bapak Dr. Andes Basuki Abdurrahman MSI dengan tema dengan semangat tahun baru Hijriah kita menuju Islam yang kafah, di mana pada waktu itu petugasnya adalah bidang humas. Kemudian yang kedua, Senin Pon berikutnya tanggal 4 Agustus, pengajian Yosan Dalem diadakan di Dalem Prabeo, penceramah Dr. Haji Muhsin Kalida SAG MAMPD dengan petugas bidang kesejahteraan. Temanya satukan tekad menuju baldatun thayyibatun gharabun ghafur. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus mengikuti rapat pra-pleno dalam rangka persiapan pleno yang ke-20. Itu dari bidang pendidikan. Kemudian bidang humas dan dokumentasi. Kegiatan memantau grup WA, yang pertama adalah grup GPI Fastabiqul Khairat dengan peserta 77, dibuat tanggal 6 September tahun 2023 oleh Sekretaris 1 dengan isian share pengumuman kegiatan GPI dan share artikel keagamaan. Kemudian grup berikutnya adalah grup GPI Kreasi kegiatan anggota yang berkaitan dengan GPI, pesertanya 62, dibuat pada tanggal 26 April tahun 2022. Kemudian grup Niaga GPI untuk ajang promosi UMKM dari anggota GPI, peserta 38, dibuat tanggal 8 Januari tahun 2022 oleh bidang usaha. Grup berikutnya adalah GPI Pengurus Inti, membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan peserta 11, dibuat tanggal 20 November tahun 2021 oleh tim sekretariat. Kemudian grup yang kelima, Awards, yaitu untuk kegiatan Tadarus Al-Quran One Day One Juz dengan jumlah peserta 63, dibuat 3 Oktober tahun 2022 oleh tim sekretariat. Kemudian yang terakhir adalah adanya YouTube atau GPI DIY channel dengan link HTTP dan seterusnya. Silakan Ibu untuk klik GPI DIY channel 8632. Ada 164 video. Yang terbaru adalah pleno ke-19 pada acara Sawalan di Hotel Agung Mas yang lalu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat foto dokumentasi. Kemudian dari bidang organisasi, Rabu tanggal 13 Agustus mengikuti pra-pleno sebagai persiapan pleno yang ke-20. Kemudian menginventarisir jumlah MT yang menjadi anggota GPI DIY adalah sejumlah 40 MT. Kemudian pleno diadakan pada setiap bulan genap, yaitu Juni, Agustus, Oktober, Desember, Februari, dan April. Demikian Ibu untuk laporan kegiatan 3 bidang yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Baiklah Ibu-ibu, saya akan tutup dengan pantun lagi, boleh? Boleh. Oke. Ke Tanah Abang beli pensi, makan bubur ditambah seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, amin, sehat,
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya laporkan keuangan gabungan pengajian ibu-ibu daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan laporkan dulu keuangan keraton pengajian keraton tanggal 4 Agustus 2025 saldo 30 Juni 2025 sebesar Rp2.730.000. Infak yang kami terima sebesar Rp920.000. Adapun pengeluarannya untuk transport ustaz Rp500.000. Kita store ke kas besar ke kas besar GPI sebesar Rp1 juta. Jadi saldo 4 Agustus 2025 sebesar Rp2.150.000. Alhamdulillah. Kami lanjut dengan kas dari GPI kas besar. Saldo 17 Juni 2025 sebesar Rp1.044.000. Terima dari iuran majelis taklim sebesar Rp700.000. Terima dari kas keraton sebesar Rp1 juta. Jumlah uang yang kami terima Rp2.744.000. Adapun pengeluarannya untuk tenaga bersih-bersih Prapeno Rp200.000, untuk sewa gedung ini Rp500.000, untuk player Mas Kiki Rp500.000, untuk pembuatan YouTube Rp300.000. Jadi untuk pengeluaran sebesar Rp1.500.000. Saldo untuk bulan ini tanggal 20 Agustus 2025 sebesar Rp1.244.000. Alhamdulillah. Demikian laporan dari bendahara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih dengar jawaban Waalaikumsalam itu jawaban kuno. Kalau yang modern Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPI hebat, merdeka. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Penasehat GPI Daerah Istimewa Yogyakarta yang insya Allah baru di perjalanan, Ibu Malik Madani Penasehat juga sudah mohon izin, pengurus anggota semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur, di mana dengan karunia rahmat, nikmat, kebahagiaan, kesehatan lahir batin yang dicurahkan kepada kita semua, keluarga besar GPI Daerah Istimewa Yogyakarta bisa melaksanakan
rapat pleno yang ke-20 dan berketepatan juga dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Di sini insya Allah angka 8 ini adalah angka surga. Amin. Di dunia pokoknya suar-suar dan lego semua. Ini di dalam keterangan bahwa surga itu ada 8 warnanya. Pas ini angka 8. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan harapan kepada kita semua, yaitu berupa syafaatul uzma dari beliau Rasulullah wa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terima kasih kepada Ibunda Hajah Ambar Iswari yang telah memberikan fasilitas kepada kita GPI Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Sudomukti yang megah. Kita merasa di Istana Nabi Sulaiman. Penghuninya juga para bidadari-bidadari. Ibu Ambar bidadari dari surga juga. Allahumma amin. Mari kita doakan bersama, walau kondisi fisik beliau ini mengalami ujian dari Allah, tapi beliau menyempatkan, meniatkan hatinya untuk bertemu kepada kita semua. Semoga menjadi obat kuat seperti yang kami lihat dulu. Bu Ambar setelah acara ini sehat total. Amin. Dan kita doakan pula kepada Bapak Malik. Kemarin Bapak Ibu penasehat kita, Ibu Lutfia Dewi Malik itu sudah telepon sama saya berusaha untuk hadir, tapi ternyata dibatalkan karena kondisi suami beliau Bapak Kiai Haji Malik Madani juga kurang sehat. Dan semuanya yang hadir yang sedang diuji sakit mudah-mudahan bisa memberikan berkah doa yang mustajabah. Mari kita menundukkan hati serta pikiran kita untuk mendoakan beliau Ibu Ambar Iswari, dan yang kami sebutkan siapa dari anggota yang sedang diuji sakit mudah-mudahan mendapatkan berkah doa kita semua. Itulah susun ila Hajah Ambar Iswari. Al-Fatihah. Semua yang sedang diuji sakit juga, dan untuk GPI, pengurus dan anggotanya semua, keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan dan batin juga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sukses cita-citanya awal sampai akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa pula terima kasih kepada bidang pendidikan yang telah bertugas untuk memberi kekuatan energi sehingga acara pada pagi sampai siang nanti bisa berjalan dengan lancar, penuh berkah, dengan semeriah ini. Terima kasih kepada bidang pendidikan dan anggotanya, otomatis dengan anggotanya sebagai penyelenggara panitia pleno ke-20 GPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada penyedia konsumsi Majelis Taklim Tadarus Istiqomah, Majelis Taklim Jamaah Fatimah, Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah,
Majelis Taklim Al-Mujahidin. Jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan semuanya akan dilipat gandakan pahala dan akan mendapatkan balasan yang lebih-lebih. Allahumma amin. Ibu merdeka, merdeka. Kami akan menyampaikan Mas Kiki, halo, supaya suasana tidak ngantuk, tidak loyo. Tadi kan wah, masing-masing bidang rodo fokus, tidak ngomong, tidak nyaut. Jangan sampai penampilannya tidak bagus, tapi ternyata saya memberikan apresiasi. Semua bidang, semua anggota, semua yang datang luar biasa. Akan kami nyanyikan lagu karangan saya sendiri, yaitu tentang semangat kemerdekaan. Saya ini Ibu menyanyikan dulu ya. Ya. Indonesia Huriyah, bareng. Indonesia Huriyah, Biladuna Thayyibah, Biladuna Thayyibah. sekali lagi. Indonesia Huriyah, Indonesia Huriyah, Biladuna Thayyibah, Biladuna Thayyibah. Maghfirullahi lana Maghfirullahi lana wa amirina. wa amirina Maghfirullahi lana wa
Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita semua, menjadi motivator utama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melaporkan program kerja di rapat pleno yang ke-20 ini. Pertama, pelaksana tugas. Ibu semuanya mohon untuk diperhatikan dengan seksama, karena kita selalu dinamis ya. Ada dinamika, program-program tidak stagnan, tidak stagnasi, artinya macet itu saja. Tapi setiap kita ada pleno pasti ada inovasi atau dinamika yang harus kita laksanakan program-program tersebut. Kami melihat, ya terima kasih semuanya, kegiatan baik Senenpon maupun acara pleno, rapat pleno seperti hari ini, semuanya bisa berjalan lancar, berjalan dengan penuh dengan konsekuensinya yang tinggi. Ini tepuk tangan untuk GP semuanya, alhamdulillah. Dari 6 bidang koordinator, ketika mendapatkan tugas semuanya berjalan dengan baik, tidak satupun yang mengalami error atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ada program yang ini yang perlu kita dengarkan bersama dan akan kita laksanakan bersama, yaitu tentang tugas untuk 6 bidang, dari mulai bidang yang pertama bidang humas ya, dari humas sampai 6 bidang ini. Setiap kali Senenpon itu apa Bu? Yosan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu mendapatkan kewajiban masing-masing, tapi tidak kerja sendiri Bu. Nanti koordinator bidang mengajak kepada anggotanya. Yang saya lihat kita ini sudah difasilitasi oleh keraton, snacknya, tempatnya, terus fasilitas sosis dan sebagainya. Nah, ini tinggal ketika ada ustadznya itu yang kerja inti terus. Ya, kalau inti itu orang sing nampani bendara, nampani itu apa? Memberikan snack, menyampaikan Al-Quran, terus menerima tamu. Nah, ini nanti yang difungsikan itu adalah dari bidang masing-masing yang bertugas. Nomor 1 MC sudah jalan ini, MC setiap Senenpon sudah berjalan. Kemudian tadarusnya memimpin tadarus, otomatis memimpin tadarus sudah. Kan belum diterima tamu, ya. Dicarikan apa tugasnya? Mangai bagyo ya, ya betul ini. Mangai bagyo, jempolnya sing tendi, sing dawa padha wae. Tapi nggak pakai telunjuk. Nanti telunjuk itu fungsinya berbeda untuk jangan sampai ya, semuanya sudah punya tugas. Jadi kalau menerima tamu pakai jempol dari mulai masuk sampai ke tempat duduknya, sehingga ibu-ibu itu termasuk saya mungkin semuanya boleh. Nah, ya kan? Nah, nanti kalau sudah ada yang mengatur dari bidang meminta tolong kerjasama yang harmonis dengan anggotanya, yaitu menyambut tamu pakai senyum, ya. Senyum, sapa, sopan, santun. Berapa tuh? S5 sebenarnya, ya. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. 5S ya. Nanti diterapkan dengan ngaca sendiri-sendiri di dalamnya ya. Salam, senyum,
Saya kamu ngomong tapi kok itu nggak ada salah. S5. Kemudian menyambut kedatangan ustadznya. Umpamanya di sini kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa tugas daripada pengurus inti itu sudah mencari ustadz. Kalau yang ustadznya yang mencari saya harus ini didampingi oleh anggota bidang. Bisa diterima Bu? Ya. Kalau nanti ibu-ibu yang lain yang mencari, tetap dikasih tahu ini lagi. Dari anggota bidang menyambut sampai mempersilakan ke depan. Jangan sampai jalan diri bingung. Itu ya. Ini yang perlu diperhatikan, mengantar ustaz. Sampai pulangnya Bu, diantar waktu disambut pulangnya ucul dewi. Makrum sudah tidak ada orangnya. Tapi alhamdulillah kita itu sudah kerjasamanya memang harmonis. Ketua inti itu kalau sudah sepi itu ya saya tetap menunggu ya, kasihan yang dari pihak keraton sudah kerja keras, kerja ikhlas, kita kurang mengimbangi ya. Ini supaya kita seimbang dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Ibu Ratu Hemas. Hadir lebih awal, petugasnya hadir lebih awal. Umpamanya, kalau saya berusaha ya, saya itu dari Magelang, jalan Magelang. Itu jam 2 saya sudah berangkat, karena setengah 2, ya, setengah 2 sudah berangkat. Ya kalau nggak macet, kalau macet ya tetap aja asal baru datang sampai sini. Yang kita atur jemput monggo aplausnya untuk Bu Ratna sebagai sekretaris selalu datang awal. Kayak senang hati Bu Ratna, alhamdulillah selalu awal. Masih mungkin jam setengah 2 udah sampai di sana. Ya. Dengan ta'aruf bersama orang-orang keraton sana. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak berubah ya, menjadi istiqomahnya. Kemudian kemarin itu pin habis Bu, pinnya habis. Kemudian saya berupaya untuk pesan. Jadi kalau ada acara-acara gini, acara baik GPI di rapat pleno maupun di kegiatan keraton, orang yang dipin konsekuensinya kudu tuku. Jawabannya terus apa nggak ada kali kamu di tenjo nggak ada. Itu jawabannya sama dengan yang lainnya. Jadi ketika pin itu ketinggalan pada rapat pleno maupun di kegiatan keraton, Bu koordinator usaha tetap bawa pin rapopo dagangannya berlaris ya. Itu Bu, saya nyambung bendahara ini sangat kalau naik kereta ngirit jajan ngirit. Alhamdulillah ide-ide cemerlang yang diberikan kepada kita semuanya, konsumsi sudah ada, ya toh? Di majelis-majelis taklim. Terima kasih alhamdulillah. Jadi insya Allah disukai kabeh. Insya Allah. Terus yang di keraton sudah difasilitasi oleh keraton atau Ibu Ratu Hemas. Tapi ya untuk yang tadi laporannya kira-kira kira wakeh, bumi kan suke-suke. Makanya itu demi GPI itu bendara sampai jutaan loh. Masalahnya dana mekanik itu ya dana tiba dana itu kegiatan ini ya nanti insya Allah akan jadi program ke depan. Pleno yang Oktober ya, Oktober akan kita kupas tuntas tentang dana. Saat ini sabar Bu Eti, ini Nusa Muhammad Musani. PIN itu dapat kredit Bu, dapat
Didit, alhamdulillah. Untuk terusannya dan nyamroh. Ya, itu. Nah nanti alhamdulillah ya kita insya Allah untuk kegiatan-kegiatan ini Bu. Jadi kita diperoleh dari mana untuk bendara? Ya tiap ada kegiatan di keraton itu ya 10.000. Kadang-kadang kalau kurang saya yang beli. Bu, aku beli 10 selesai. Itu tak kayak jalan atau orang-orang di partai-partai yang nggak apa-apa daripada yang sedekah sih orang ketok, tapi insya Allah itu barokah. Terus ini Bu, kehadiran juga ya, kehadiran itu ibu-ibu itu sangat menentukan. Kalau pleno seperti ini 3 orang, memang konsekuensinya jadi GPI ini ya kehadiran. Kok sampai kurang ya? Cari tonggoni atau siapa yang mengatasnamakan masuk anggota pengajian kok cuma 3 kan nggak mungkin tuh Bu. Itu bisa merangkul anggota-anggota yang lain. Kalau di pleno ini tak ulang lagi di program yang kemarin. Kalau di keraton mau 5 kadang saya bokeh dengan Bu Widati sampai 10. Bu, aku minta 10. Tapi yang 4 yang jenengan sik 6 tak muslimatnya yang hadir cuma 2, tak kayak muslimat dulu. Malah juga yang datang cuma 2, tak kayak malah juga. Itu ya Bu. Berapa jadi nggak usah khawatir kalau nggak hadir itu insya Allah tak lihat karoli itu ya gitu. Mohon perhatian untuk kehadiran pleno maupun Bu. Kalau keangkat kenapa ya? Nanti nyanyi ya. Alhamdulillah. PIN juga ya. Nanti kalau tidak pakai PIN wajib bayar selawe M. Bu Siti Fatona sebagai koordinator usaha, jangan bosan-bosan membawa PIN ngalor ngidul. Ya terus sekarang saya tambah kepengurusan dalam bidang. Koordinator bidang dengan jumlah rata-rata itu ada 7 sampai 8 Bu. Tapi ada tadi yang istimewa, kan cuma 3. Bu, nggak usah tersinggung, tapi saya ngomong. Wolpi itu sampai 8. Tapi yang hadir alhamdulillah ada cuma 3. Ini diputuskan untuk menunjuk dan menyuruh anggotanya sebagai wakilnya. Ada wakil ke Bu? Ya, namanya koordinator bidang yang paling lengkap tadi. Yang paling lengkap apa Bu? Kita beri apresiasi, tepuk tangannya yang lengkap. Terlalu sih tepuk tangan. Ini untuk antisipasi ya. Jangan sampai kasihan ini konsumsi itu sudah dirapatkan sedemikian rupa dari bidang pendidikan misal kilo sing rapuh jumlahnya 8. Terus si masak mulai rong dino gak iso turu. Untung ra duwe bojo. Sudah rajin mani. Ini. Terus masing-masing koordinator bidang seperti saya contohnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini nanti bentuk ada wakilnya. Mbak Endang kok alasan aku mau ke luar negeri. Oke. Wakilnya siapa? Ada Mbak Fitri. Mbak Fitri ke luar Jawa. Boleh meneh. Ya, harus ada wakilnya, wakil ketuanya. Ada sekretarisnya supaya komunikasi mencatat ini. Mbak Endang kali ini lagi ada tugas. Terus gak sempat nyatet hasil daripada pleno hari ini. Tapi anggotanya ada catatan, ada notnya. Notnya apa? Ada notulenya. Jadi ya Bu, ada anggota. Semuanya itu tersusun rapi. Ya, ada ketua itu koordinator bidang, sekretaris, wakil, sekretaris, sama lagi tadi. Mungkin tambah ibu Mas saya menghubungi kalau ada apa-apa. Ini
Perjuangan. Humasnya atau sekretarisnya. Loba ngomong gue kok kiri-kiri. Saya monggo. Yang penting itu ada dibentuk satu koordinator yang kecil. Sepeda akan Bu. Nanti insya Allah kita sambut doa. Bu, nitip doa ya untuk ibu kita agar segera sehat total ya. Allahumma rabbana as'aluka isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan terima kasih. Kemudian sifat yang sangat urgent itu mari koordinator bidang selalu ada komunikasi yang aktif, komunikasi yang harmonis dengan anggotanya. Jadi terus karena untuk mengantisipasi yang tadi ada yang bidang tertentu itu cuma berapa orang? Bu Tomo, halo, Ibu Tomo dan Selamat, ya. Ada berapa? Ini jangan khawatir, insya Allah akan ditambah, Bu. Ya, akan ditambah. Yang masih 6 itu nanti akan ditambah menjadi 7 sampai 8. Nggak usah lirik-lirik. Itu banyak banget orangnya aktif. Aku juga emosi bener-bener. Tidak, kita itu semuanya aktif. Tapi kebetulan pas ada aktivitas, beliau-beliau ini ada bersamaan. Ya, nanti ya. Susunan pengurus dalam bidang masing-masing, harapan kita akan diatur sedemikian rupa supaya pembagian personalnya bisa seimbang. Bisa diterima Bu? Terus, alhamdulillah. Sekarang Prapelong itu diadakan setiap bulan genap. Dulu tuh tiap bulan ganjil, biar ada variasi. Tiap tahun berubah. Biasanya ganjil, sekarang genap. Dan sekarang bulan apa Bu? Agustus, September, Oktober nanti pleno lagi. Oktober, November, Desember ulang tahun lagi. Kita mau healing Allahumma amin. Saya ini nyicil ayam. Jangan bilang-bilang Bu. Healing. Supaya ini healing gila. Jangan ya. Alhamdulillah. Ini nanti sebelum acara pleno ini sudah memang kita bahas ada pleno. Jadi matang Bu. Yang saya baca ini hasil dari pleno ya. Kemarin ngomong semuanya komplit 18 orang, tapi alhamdulillah realitanya kan ada berapa Mbak Eri? 10 apa 11? Yang direncanakan kan 18 ya. Ada majelis taklim, ada bidan, ada pengurus inti. Pengurus inti berapa Bu? tes 11. Bidannya berapa Bu? Nah, berarti ada berapa? 17. Ditambah pengurus penyedia konsumsi tambah apa lagi? 22 ya, karena menyediakan 25. Ini Bu, siapa yang nganggo Prapelong? Ada yang penasaran kok konsumsinya apa loh Prapelong? Ini dari pengurus inti digilir Bu, digilir. Semuanya dapat kesempatan untuk digilir menjamu Prapelong. Resimnya supaya nggak penasaran. Pun ini pun dirapikan, sudah kencangkan ikat pinggang, tapi orang kurus-kurus. Tambah gambor masuk GPI tambah mekar-mekar kabeh. Maaf ya, insya Allah ini adalah tanda-tanda GPI adalah bahagia. Cocok Bu? Cocok ya. Yang berikutnya, lokasi Prapelong ini digerakkan kepada pengunduh, diserahkan kepada pengunduh. Mau gimana? Saya itu punya rencana seperti ibu kita, ibu sesepuh dan ibu penasehat. Tahun-tahun lalu itu dulu sebelum kepengurusan kami, saya
beliau kurang sehat, akhirnya minta saya menjadi anggota biasa saja. Tapi beliau adalah orang hebat. Walaupun sudah mengundurkan diri dari itu, tetap kita dimotivasi oleh beliau. Terima kasih Bu Haja Rusdi, ya. Dulu di rumah beliau, di rumah Bu Tati, di rumah Bu Keti, di rumah Bu Yati, dan pengurus ini semua. Ini rencana ke depan kalau memang diterima, monggo. Kalau aku cium dan jauh, tetap kembali ke sekretariat atau DPD Jati. Nanti Ibu, Ibu, ya, siap? Ya. Tidak lama lagi, mungkin kurang 2, 3, 4 atau 5 ya. Kunjungan bagi yang sedang sakit, ya, kunjungan. Kalau yang sakit itu buah nanti ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Bagi anggota GPI yang sedang sakit, diharapkan koordinator bidang yang bertanggung jawab untuk bersama-sama anggotanya untuk menjenguk atau menengok hakul muslim alal muslim. Kalau pengurus inti, ya pengurus inti itu yang gagal saya semua ya. Yang sakit itu koordinator bidang. Ini cerita ya supaya semuanya clear dan clear dan kelar. Kalau yang sakit itu inti, berarti yang anggota inti itu yang akan ini dengan ketua bidang, ketua bidang koordinator dengan ketua pengurus inti. Tapi kalau yang sakit itu anggota, yang harus tahu itu siapa? Namanya koordinator usaha itu tahu bahwa anggotanya itu ada yang kurang sehat. Itu yang moro-moro ya, koordinator usaha itu moro-moro pada anggotanya. Kapan? Soalnya Bu, masa organisasi ini walaupun barang sepele itu kadang-kadang menjadi besar. Itu pernah ajak-ajak pribadi. Nah, koordinator di sini bidang sosial ya Bu Ana Royana Wahab itu koordinator bidang sosial. Jadi kalau Ibu tahu di antara koordinator bidang yang sakit, laporan kepada Bu Ana. Nanti yang pertama kali juga inti yang tahu, ya inti yang tahu, kemudian kapan sing selosopo. Nah itu Bu, ya itu nanti yang secara anggarannya itu juga sudah disepakati. Kalau orang sakit berapa dari anggota inti dan koordinator bidang. Terus ada pertanyaan nggak Bu? Kalau yang anggota bidang kok sakit itu serleran, yang datang berapa? 3, 4, 5. Saya kira mantap sekali. Ibu-ibu ada jejak sodako semua. Allahumma amin ya toh. Sudah bisa diterima? Bisa ya. Terus uang kunjungan minta ke bendara itu kalau yang inti tadi ya Bu ya. Sedangkan untuk anggota bidang itu berdasarkan dengan sertifikat ya, sertifikat. Itu dia. Tadi yang punya hak yang sudah disepakati dari dulu itu adalah pengurus inti dan koordinator bidang. Oke? Kasih Ibu, sini Ibu ya. Sudah saya ini aja biar nanti selanjutnya. Tugas Pleno ke-21 itu nanti akan tiba bulan tanggal 21 Oktober. Monggo. 21 Oktober 2025. Bidang kesejahteraan sebagai penyelenggara konsumsi dan penyelenggaranya, ya penyelenggara semuanya adalah bidang kesejahteraan. Apa? MT yang konsumsi, MT mawar jingga. Ada mawar jingga? Oke.
Miftahul Jannah. Oke, Bunga Isa. Ya. MT Arimbi hadir? Arimbi? Ya, Oktober. MT Pasar Tiban. Pasar Tiban, datang? Ya. Berarti sudah bisa siap-siap untuk program pleno yang ke-21 tanggal 21 Oktober 2025. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tetap semangat, semuanya bahagia. Kita ini insya Allah menjadi manusia-manusia yang punya gelar S3. Jangan S untuk S teler, tidak. Saudara sampai surga. Sekali lagi, kita semua keluarga besar TPI menjadi saudara sampai surga. Allahumma amin. Tadi Ibu Ketua 2 berpantun ria, saya pun akan berpantun ria. Hari Jumat mencuci sajadah. Betul Bu? Saya itu setiap hari Jumat itu adalah hari bersih secara totalitas sampai masih barang-barangnya itu baru kemarin ganti. Tetap hari Jumat harus kami semuanya. Alhamdulillah bisa ditiru monggo. Hari Ahad liburan ke pantai. Ini cakep mek. BPDIY tak pernah menyerah. Merdeka yang kita capai. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siang ini kita nanti pulang masih bisa membawa semangat 45 kemerdekaan Indonesia. Amin. Saya akan baca pantun sedikit aja. Ampas padi tanggung dibuang, bunga kembang hanya rekaan. Bakti kami pada pejuang, sudilah lanjutkan kemerdekaan. Ibu-ibu sanggup melanjutkan kemerdekaan? Sanggup ya, alhamdulillah. Kepada Ibu Penasihat yang terhormat, pada Ibu Ketua Umum, juga pengurus beserta jajarannya, juga ibu-ibu anggota GPI yang kita cintai. Mohon maaf kalau saya berdiri di sini, bukan berarti saya lebih pandai daripada penjenengan. Hanya sedikit memberikan motivasi terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita ini sudah merdeka, Ibu? Belum sebenarnya. Kemerdekaan kita hanya euforia. Sekarang kita ini bergembira hanya euforia saja. Euforia kemerdekaan dengan lomba-lomba, nyanyi-nyanyi, ngerek gendera, jalan sehat dan lain sebagainya. Tapi kemerdekaan yang sebenarnya apa sih? Yaitu merdeka dari segala rasa takut. Ibu-ibu bisa melihat kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kalau kita mau bijak, kita bisa melihat kita memang merdeka dari para penjajah. Kita sudah tidak lagi yang namanya memegang, mengangkat senjata, bambu runcing dan lain sebagainya untuk melawan para penjajah. Penjajah dari negeri asing dengan perang, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Tapi yang kita lawan adalah bangsa kita sendiri, kemauan kita sendiri yang banyak sekali yang sebenarnya belum bisa memerdekakan masyarakat Indonesia. Satu hal, kita sekarang dijajah secara moral oleh kondisi-kondisi yang itu adalah didatangkan bisa jadi dari diri kita sendiri dan dari luar. Apa itu? Tantangannya yaitu kemiskinan, juga termasuk apa yang namanya bencana alam. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya tantangan moral yang harus kita lihat banyak sekali.
media massa kita lihat. Menurut saya tadi rusak apa habis baterai. Tantangan kita yaitu ya adalah satu, kita maraknya judi online, pinjaman online, narkoba yang itu sudah merambah dari miras dan lain sebagainya. Itu sudah merambah dari tingkat SD sampai dewasa. Itu yang menjadi tantangan kita, ibu-ibu. Apa tugas kita sebagai ibu-ibu? Apa tugas kita sebagai majelis taklim? Satu di antaranya adalah mengembalikan moral anak bangsa. Kalau kita mau Indonesia Emas 2024, tinggal 20 tahun lagi. Tinggal 20 tahun lagi kita mempunyai waktu untuk bisa Pak. Terima kasih. 20 tahun ibu-ibu. Tugas kita apa? Mengawal anak cucu kita untuk mengembalikan moral anak cucu kita yang sudah dirusak oleh entah itu dari bangsa lain. Karena kalau kita moral anak cucu kita rusak, masa depan Indonesia tidak bisa kita lihat lagi seperti apa. Sekarang kita sudah lihat anak-anak kecil tidak hafal Pancasila, tidak tahu sopan santun, berani dengan guru. Guru adalah orang yang sangat kita harus pahlawan tanpa tanda jasa, sangat harus kita hormati. Kalau ada yang bilang guru adalah beban negara, pernah dengar? Sakit kita. Kita pandai itu oleh guru, kita pandai oleh dosa. Maka dari itu moral anak bangsa kita dididik dari orang tua kita. Organisasi terkecil kita adalah keluarga. Melangkah keluar adalah sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Guru adalah tonggak pendidikan nasional Indonesia, dan itu merupakan tonggak untuk pendidikan moral anak-anak kita. Marilah kita jangan sampai malu dengan pahlawan-pahlawan pejuang yang telah mengalirkan darah, harta, dan semangat mereka untuk mengusir penjajah. Saatnya kita isi negeri kita agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan mendidik moral anak kita menjadi 2045 menjadi negeri emas, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Monggo ibu-ibu, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tinggal sedikit, tapi ini bisa mewakili semua anggota KBI. Ya. Dari kita bersama-sama mohon kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan taufik-Mu kepada kita semua dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami, para pemimpin kami, seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadikanlah kami bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil dan makmur. Anugerahkanlah kepada kami
pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana. Lindungilah kami dari segala macam bahaya, bencana dan fitnah. Suburkanlah kami cinta darah kami kepada tanah air kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami semua, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pahlawan kami. Terimalah amal ibadah perjuangan para pahlawan kami. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus berkarya kepada nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami muliakan, acara demi acara sudah terlaksana dengan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri pleno pada kesempatan siang hari. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak kekurangan baik kata-kata ataupun kekurangan fisik dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.